Sore itu, suasananya begitu tenang di halaman rumah megah milik Indri. Udara lembut berhembus melewati taman yang dipenuhi palem tinggi, sementara pancuran air di sudut teras mengeluarkan bunyi menenangkan seperti bisikan alam yang sedang bercerita. Namun ketenangan itu berbeda jauh dengan apa yang dirasakan dua wanita muda yang duduk di teras tersebut. Indri, wanita kaya, berusia 28 tahun, duduk anggun di kursi malas berlapis kulit mahal. Gaun putih, gading yang ia kenakan terlihat berkilauan ketika ditimpa cahaya sore. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya memantulkan cahaya temaram, menambahkan kesan bahwa ia adalah seseorang yang terbiasa hidup dengan segala kemewahan. Tapi, di balik penampilan mewahnya, tatapannya menyiratkan kejenuhan dan kekosongan yang sulit dijelaskan. Di sampingnya, Alia, sang kakak yang berusia 31 tahun, duduk diam di kursi roda. Matanya tertutup oleh perban tebal yang melilit hampir seluruh bagian atas wajahnya. Perban itu bukan sekadar penutup, tapi simbol dari gelap yang telah ia jalani selama berbulan-bulan. Setiap napasnya terdengar seperti beban, seolah ia terbiasa menahan rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. Alia menghela napas panjang. Suara lembut itu menggema lirih dalam suasana teras yang sunyi. "Indri, kamu tidak perlu menjagaku setiap hari begini," katanya dengan suara pelan. "Aku tak mau menyulitkanmu." Indri memalingkan wajah, menahan emosi yang ia sendiri tidak pernah ucapkan. "Kak, kamu bicara apa sih?" jawabnya cepat. "Kamu kakakku, mana mungkin aku biarkan kamu sendirian." Alia tersenyum kecil, sebuah senyum pahit yang seolah mengandung 1000 luka. "Dokter sudah bilang aku buta permanen, Dik. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi." Ucapan itu menampar perasaan Indri dengan perlahan namun pasti, seperti pisau tumpul yang menusuk hati tanpa belas kasihan. Ia membuka mulut hendak menjawab, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah gerbang, pelan, berat, dan asing, seperti seseorang yang tidak terbiasa berjalan di tempat semewah ini. Indri mengernyit. Siapa yang datang jam segini? Gerbang besar itu terbuka perlahan, dan seseorang masuk, seorang pria lusuh, tubuhnya tampak lelah. Pakaiannya kusam tak terurus, kaosnya entah dulu berwarna putih atau abu-abu. Celananya sobek di bagian lutut, sandalnya hampir putus, dan rambutnya berantakan seperti baru saja bertengkar dengan sisir. Ia tampak gugup, tapi tetap mencoba berdiri tegak. Pria itu memeluk tas kecil usang yang tergantung di bahunya, lalu menunduk sopan. "Permisi, Bu," ucapnya pelan. "Saya dengar ada yang buta di rumah ini. Saya mungkin bisa bantu." Indri langsung berdiri, tatapannya tajam seperti bilah pisau. "Kamu siapa?" Pria itu menelan ludah, mencoba tetap sopan. "Saya, Bu. Saya hanya pemijat keliling. Saya pernah belajar sedikit tentang titik saraf di wajah dan mata. Mungkin saya bisa mencoba membantu." Alia yang tidak bisa melihat itu langsung menoleh refleks. "Indri, siapa itu?" tanyanya. Indri melangkah maju dengan langkah penuh arogansi, menatap pria lusuh itu dari kepala hingga kaki, seolah ia adalah sesuatu yang tidak layak berada di sana. "Dengar ya, Mas, Darto atau siapapun kamu," katanya sinis. "Kamu pikir kamu bisa melakukan hal yang dokter spesialis dan rumah sakit modern saja tidak bisa?" Darto menunduk, wajahnya memerah karena malu, tapi ia tetap bertahan. "Saya tidak menjanjikan apa-apa, Bu. Saya hanya ingin mencoba memberi harapan." Indri tertawa pendek, tawa sinis yang menusuk telinga. "Harapan? Dengan penampilan kayak gini?" Alia buru-buru memegang lengan adiknya. "Indri, mungkin tidak ada salahnya dia coba sebentar." Indri langsung membalikkan badan. "Kak, kenapa sih makin kesini, makin mudah ditipu orang? Yang kayak gini biasanya cuma mau uang." Ia kembali mendekat ke Darto sampai jarak mereka tinggal sejengkal. "Kamu mau uang, mau iba, atau mau kelihatan kayak pahlawan?" Darto menggeleng lirih. "Tidak, Bu. Saya sungguh-sungguh ingin membantu." Indri mengangkat satu alis, masih dengan senyum menghina. "Kalau kamu gagal, kamu keluar dari rumahku seumur hidup." Ia mendekat lebih dekat lagi, suaranya makin tajam. "Tapi kalau secara mimpi aja kamu berhasil,
Tatapannya menusuk ke mata Darto. "Apapun yang kamu minta, akan aku kasih." Darto terperanjat. "Bu, tidak perlu begitu." Indri memotong. "Aku bilang apapun." Alia gelisah. "Indri, jangan buat syarat aneh." Tapi Indri tidak peduli. Ia mencondongkan tubuh, membiarkan parfum mahalnya menguar di udara. "Harta, rumah, mobil, aku bisa kasih. Bahkan," ia tersenyum tipis tajam, "kalau kamu mau, aku pun bisa jadi istrimu." Dan ucapan itu mengubah segalanya. Ucapan Indri barusan menggantung di udara seperti petir yang tidak jadi menyambar. Sebuah janji gila, sebuah tantangan yang bahkan Alia sendiri tidak pernah membayangkan akan keluar dari mulut adiknya. Teras mewah itu tiba-tiba terasa lebih sempit, lebih tegang, seolah semua dinding ikut menahan napas. Darto terpaku di tempatnya. Tubuhnya kaku, matanya membesar sedikit, seperti tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Bagaimanapun juga, ia hanyalah pria sederhana dengan sandal hampir putus, bukan seseorang yang pantas mendengar janji sebesar itu. Apalagi dari seorang wanita seperti Indri yang hidupnya dikelilingi kemewahan. Alia menutup mulutnya dengan tangan, terkejut sekaligus bingung. "Indri, apa yang kamu..." Namun Indri mengangkat tangan pelan, memberi isyarat bahwa ia masih belum selesai. Sikap angkuhnya belum hilang, tetapi sorot matanya kini lebih gelap. Campuran ego, keputusasaan, dan ketakutan yang tidak pernah ia akui. Indri mengulang dengan suara rendah namun tegas. "Kalau kamu gagal, kamu pergi dari rumah ini. Tanpa bicara sepatah kata pun, tanpa pernah menatap kakakku lagi." Ia merapatkan kedua tangannya di dada. "Tapi kalau kamu berhasil, semua milikku bisa kamu minta." Darto menelan ludah, suaranya hampir hilang. "Saya mengerti, Bu." Sore itu, seakan seluruh alam berhenti sejenak. Angin yang biasanya lembut kini terasa berat. Cahaya matahari jatuh di wajah mereka, menambah siluet dramatis pada tiga sosok dari dua dunia berbeda. Indri yang angkuh dan keras kepala, Alia yang putus asa namun penuh harapan, dan Darto yang membawa secuil kemungkinan yang nyaris mustahil. Indri meletakkan kedua tangannya di pinggang, berdiri tegak dengan tatapan tajam yang menusuk. "Bagus," katanya dingin. "Sekarang buktikan, atau pergi dari hidup kami selamanya." Keheningan menelan teras itu, seolah bahkan burung-burung pun enggan berkicau menyaksikan pertaruhan besar yang baru saja dimulai. Darto menggenggam tas lusuhnya lebih erat, meski terlihat jelas tangannya bergetar. Ia bukan hanya menghadapi tantangan medis, tetapi juga tantangan harga diri, masa lalu, dan harapan seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam gelap. Alia perlahan merasakan napasnya sendiri menjadi berat. Ia memegang roda kursi rodanya, berusaha menenangkan diri. "Saya boleh mendekat?" tanya Darto lirih. Alia mengangguk pelan. "Iya, Mas, kalau itu bisa membantu." Indri menjentikan jarinya, nada suaranya penuh ketidaksabaran. "Cepat, jangan banyak drama." Darto menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum ia mendekat ke Alia. Perlahan ia membuka tasnya, mengambil sebuah botol kecil berisi minyak bening kekuningan. Tutup botol itu terlihat berkarat, dan ketika ia membukanya, aroma herbal lembut memenuhi udara. Indri memutar bola matanya. "Minyak? Serius? Aku bahkan punya parfum yang lebih mahal dari itu." Darto hanya tersenyum tipis, sebuah senyum lembut penuh kesedihan yang terasa tulus dari seseorang yang tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Ia menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya, lalu menggosok kedua tangannya hingga muncul sedikit kehangatan. Alia bisa merasakan keberadaan tangan itu mendekat, napasnya tercekat antara gugup dan harapan yang ia sendiri takutkan. "Tarik napas dalam, Mbak," bisik Darto. Suaranya sangat lembut. Alia menuruti, menghirup udara perlahan, dadanya naik turun. Darto mulai memijat pelan di pelipis Alia. Sentuhannya begitu lembut, hampir seperti menyentuh sesuatu yang rapuh dan mudah pecah. Tekanan jari-jarinya mengalir dari pelipis, turun ke bawah mata,
lalu ke titik saraf yang ia pahami dari pengalaman panjang sebagai pemijat keliling yang bertahan hidup dari ilmu sederhana yang ia pelajari. Indri memperhatikan gerakan tangan Darto dengan tatapan skeptis. Kedua lengannya terlipat di dada. "Sudah?" tanyanya ketus. "Belum, Bu. Mohon tenang," jawab Darto pelan. "Tolong diam, Indri," sahut Alia, nada suaranya memohon. Untuk pertama kalinya sore itu, Indri benar-benar diam. Meski bibirnya tetap menahan ejekan, sorot matanya mulai berubah dari meremehkan menjadi penasaran. Seperti ada secuil harapan yang muncul, meski ia tidak mau mengakuinya. Darto memindahkan tekanan ke titik lain. Alia merasakan sesuatu yang aneh, hangat. Lalu seperti ada arus kecil yang berdenyut di sepanjang saraf. "Mas, kenapa dadaku rasanya bergetar?" tanya Alia lirih, takut namun penuh harapan. "Itu normal, Mbak," jawab Darto lembut. "Tubuh sedang menyesuaikan rangsangan." Indri mencibir. "Kak, dia bahkan bicara kayak dokter. Lucu sekali." Alia menahan tangannya. "Indri, tolong, biarkan aku mencoba harapan kecil ini." Indri menutup mulutnya, dan untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan keraguan. Sebuah ketakutan kecil mulai merayap ke dalam hatinya. Takut bahwa harapan ini hanya ilusi, atau justru benar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Darto kembali menggosok telapak tangannya, lalu meletakkan kedua jari, telunjuknya tepat di atas perban mata Alia. Sentuhan itu lembut, namun memiliki tujuan. Alia tiba-tiba tersentak. Ada cahaya kecil, sangat jauh." Indri langsung menoleh cepat. "Cahaya? Kak, kau serius?" Alia tak bisa menjawab. Tubuhnya mulai bergetar. Darto tetap fokus, jarinya bergerak perlahan memutar di atas perban. Alia mulai menangis, bukan karena sakit, tetapi karena sesuatu yang muncul untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan kegelapan. Aku merasa ada sesuatu bergerak di dalam mataku," bisiknya, tercekat oleh emosi. Mas Darto berhenti sejenak, lalu menatap Indri. "Saya cuma berusaha memancing sarafnya merespons. Belum tentu berhasil sepenuhnya, Bu." Namun Alia memotong cepat. "Mas, tolong lanjutkan. Tolong." Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, cahaya kecil itu muncul di dalam gelap Alia. Keheningan setelah kata Alia muncul begitu panjang, seolah seluruh dunia menahan napas. Indri berdiri terpaku. Pupil matanya mengecil, wajah angkuhnya perlahan retak oleh sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak bisa sembunyikan. Takut, bingung, dan secuil harapan yang ia mati-matian menolak untuk percaya. "Alia, apa benar kau melihat cahaya?" Suara Indri keluar sangat pelan, hampir seperti bisikan yang takut pada jawabannya sendiri. Alia menelan ludah berkali-kali, dadanya naik turun cepat, tangannya meraba udara kosong di depannya, seakan ingin memastikan semua itu nyata. "Indri, ini seperti lampu kecil, redup. Tapi aku tahu itu cahaya," katanya dengan suara bergetar. Air mata mengalir melalui pipinya dan membasahi ujung perban. Darto menurunkan tangannya perlahan. Napasnya berat, seperti seseorang yang sedang menanggung beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya yang tampak lusuh. "Mbak, tolong jangan memaksakan diri," katanya lembut. "Kadang, saraf hanya merespon sesaat, lalu hilang lagi." Justru kata-kata itu membuat Alia menangis lebih keras. "Tidak, Mas, tidak. Ini bukan halusinasi. Aku benar-benar melihat kilatan itu." Ia meraih tangan Darto, menuntunnya ke sisi perban mata kirinya. "Tadi, waktu Mas menyentuh di sini, kilatan itu muncul lagi." Indri langsung melangkah maju, wajahnya berubah drastis. "Lakukan lagi, sekarang." Nada suaranya bukan lagi sinis, melainkan ketakutan bercampur harapan yang tidak ia akui. Darto terdiam. Ia memandang Alia, kemudian menatap Indri, dan dalam tatapan itu ada keterkejutan, keraguan, dan ketakutan tersendiri. "Bu Indri, stimulasi berlebihan bisa membuat saraf kaget. Proses ini." Namun Indri memotong keras. "Kakakku buta bertahun-tahun. Kamu sudah lihat sendiri dia merasakan cahaya. Lanjutkan." Alia memegang tangan adiknya. "Indri, jangan memaksa Mas Darto.
kalau ini memang prosesnya, biarkan Mas atur. Tetapi Indri menggeleng cepat, wajahnya pecah oleh emosi yang campur aduk. Kak, aku tidak mau harapan ini hilang lagi. Tidak sekarang, tidak setelah semua yang kita lewati. Darto menghela napas panjang, napas yang mengandung ketakutan, namun juga keinginan kuat untuk membantu. Baik, tapi kita lakukan perlahan, katanya lembut. Saya tidak mau Mbak Alia kesakitan. Indri mengangguk seperti anak kecil yang takut kehilangan sesuatu yang berharga. Lakukan Mas, tolong. Darto mendekat lagi. Ia menggosok kedua telapak tangannya, memunculkan kehangatan alami dari minyak herbal yang tadi digunakan. Sentuhan itu membuat Alia sedikit tenang. Lalu perlahan, ia menempelkan ujung jarinya ke titik yang sama seperti sebelumnya, tepat di sisi saraf sensitif di dekat mata. Kali ini, tekanannya sedikit lebih dalam, namun tetap lembut, sangat hati-hati, seperti seseorang yang membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Dalam hitungan 2 detik, Alia menghirup napas panjang. Dalam hitungan 3 detik, kilatan itu muncul lagi. Ada cahaya lagi, bisik Alia dengan suara tercekat. Indri menutup mulut dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Ya Tuhan, Kak, ini benar, ini benar. Darto perlahan memutar jari-jarinya, menstimulasi titik saraf berikutnya. Sentuhannya penuh konsentrasi dan kehati-hatian, ia tidak ingin merusak kesempatan kecil ini. Namun tiba-tiba, Alia tersentak keras, tubuhnya menegang seperti aliran listrik melewati mata. Indri panik. Kak, kau sakit? Alia menggeleng dengan cepat. Suaranya patah-patah, tapi bukan karena rasa sakit. Tidak, ini terang sekali, seperti lampu besar dinyalakan. Darto segera menghentikan gerakannya, menarik tangannya menjauh. Sudah cukup, jangan dipaksa lagi, katanya cepat. Alia menundukkan kepala sambil terisak. Indri, aku melihat warna putih, sangat terang. Indri langsung memeluk kakaknya dari samping. Air mata menetes di dagunya. Kak, kalau ini mimpi, tolong jangan bangunkan aku. Namun saat pelukan itu terjadi, Darto tiba-tiba terhuyung mundur. Tubuhnya melemah tak tentu arah. Mas, Alia berseru. Indri menoleh cepat. Kenapa kau? Darto memegang pelipisnya. Wajahnya memucat dalam sekejap. Keringat dingin menetes dari dahinya. Saya tidak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing. Indri mendekat, tidak lagi dengan tatapan sinis, tapi tatapan khawatir yang tidak ia sembunyikan. Pusing kenapa? Kau sakit? Darto menghela napas panjang, menelan rasa lemah yang memenuhi tubuhnya. Itu normal, Bu. Energi tubuh saya terkuras kalau memaksa titik saraf seseorang, apalagi yang sudah lama tidak aktif. Alia memegang tangan Darto. Sentuhan lembut, penuh terima kasih. Mas, terima kasih. Tanpa Mas, aku tidak akan merasakan cahaya lagi. Darto tersenyum kecil, meski wajahnya pucat. Saya hanya pembantu kecil dalam proses ini, Mbak. Selebihnya, tubuh Mbak Alia sendiri yang memilih untuk bangun. Namun suasana yang mulai melunak itu tiba-tiba pecah oleh sebuah teriakan. Nyonya Indah Eri. Mereka bertiga menoleh. Seorang art rumah berlari tergesa-gesa ke teras, wajahnya panik. Dokter keluarga, Dokter Arya, datang, katanya mau cek keadaan Mbak Alia. Indri langsung berdiri tegak. Apa? Kenapa dia tiba-tiba datang? Art itu terengah-engah. Katanya, dia dengar dari perawat, ada orang asing memijat mata Mbak Alia. Indri langsung menegang, matanya melebar. Dalam sekejap, ia menatap Darto dan seluruh dunia seakan membeku. Kita tidak boleh biarkan dokter itu lihat dulu, katanya cepat dan tajam. Indri menatap pintu teras dengan wajah tegang, seolah setiap detik yang berlalu membuat dadanya semakin sesak. Langkah sepatu Dokter Arya terdengar makin jelas dari arah dalam rumah. Suara yang biasanya memberi rasa aman, kini justru menghadirkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Indri memandang Alia, kemudian menatap Darto dengan sorot mata yang berisi campuran panik, takut, dan tekad yang anehnya kokoh sekali. Mas,
Cepat, sembunyilah dulu, katanya pelan tapi tajam, hampir seperti perintah yang tidak boleh dibantah. Darto mengerutkan dahi. Saya disembunyikan, Bu. Ia menunjuk dirinya sendiri, seolah tidak yakin ia mendengar dengan benar. Yah, Indri menarik lengannya dengan cepat. Kalau dokter itu lihat kamu, dia pasti akan bilang kamu penipu. Dia akan bilang semuanya cuma sugesti. Dia akan bilang cahaya itu nggak nyata. Alia menelan ludah. Tangannya meremas kain di pangkuannya. Indri, tapi dokter harus tahu kalau... Bukan sekarang. Indri memotong tegas, suaranya pecah oleh kecemasan. Aku butuh waktu. Kita perlu lihat apakah perubahan ini menetap. Kalau dokter tahu sekarang, dia pasti akan buat semua ini terlihat seperti kebetulan. Ada hening beberapa detik. Hening yang berat dan penuh keputusan besar. Alia menggigit bibirnya. Baik, kalau menurutmu itu yang terbaik. Tanpa menunggu lagi, Indri menarik Darto ke sisi pintu, ke balik dinding marmer besar yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Darto berdiri di sana, menahan napas seolah ia baru saja menjadi bagian dari rahasia terlarang keluarga itu. Suasana tegang itu pecah ketika Dokter Arya muncul di pintu teras. Pria muda itu mengenakan kemeja putih rapi dan jas dokter gelap, membawa tas medis kecil. Wajahnya serius, sorot matanya penuh kekhawatiran profesional. Indri, katanya sambil mengangguk sopan. Aku dengar ada sesuatu terjadi pada kondisi Alia. Indri memaksa senyum kaku. Oh, itu cuma pijatan biasa, Dok, katanya ringan. Kakak cuma merasa sedikit lebih ringan. Dari balik dinding marmer, Darto menahan napas. Tubuhnya seperti memaku dirinya sendiri agar tidak bergerak. Ia bahkan takut berkedip. Alia berusaha tersenyum. Dok, aku merasa ada sensasi aneh tadi. Dokter Arya langsung mendekat, memeriksa denyut nadi Alia, tangannya cekatan. Bagaimana maksudmu? Aneh itu, sakit, berdenyut, pusing? Nada suaranya jelas menunjukkan ia bersiap menganggap semuanya sebagai efek psikologis akibat stres. Alia melirik Indri secara halus, bertanya tanpa kata apakah ia boleh jujur. Indri sedikit menggeleng. Alia menarik napas. Rasanya hangat. Dan ada seperti lampu kecil di kejauhan. Ia menambahkan cepat. Tapi mungkin itu cuma halusinasi. Mata dokter Arya langsung menyipit. Fokusnya berubah. Lampu, cahaya, tanyanya cepat. Ia berlutut, mendekatkan wajahnya ke perban mata Alia. Sejak kapan kamu merasakan itu? Barusan, setelah dipijat sedikit, jawab Alia pelan. Dokter Arya mengerutkan dahi. Dipijat oleh siapa? Pertanyaan itu membuat jantung semua orang berhenti 1 detik. Indri berdehem. Aku menyuruh salah satu pekerja rumah untuk pijat ringan, katanya cepat. Kakak terlalu stres. Siapa? Tanya dokter Arya tegas. Boleh saya bicara dengannya? Oh, dia sudah pulang, jawab Indri gugup. Jawaban itu tidak meyakinkan. Darto di balik dinding menutup mata, jantungnya seperti ingin keluar dari dada. Tubuhnya gemetar kecil, meski ia berusaha keras untuk tetap diam. Dokter Arya menarik napas panjang, mencoba menahan kekesalannya. Kalian harus hati-hati, katanya dengan suara berat. Kondisi mata Alia tidak boleh disentuh sembarangan. Pijatan yang salah bisa merusak sisa saraf yang masih hidup. Indri menggigit bibir. Kata-kata itu menusuknya, tapi ia tidak bisa membalas. Karena ia tahu dokter itu benar, tapi ia juga tahu Darto lah yang baru saja memberi setitik cahaya. Namun ia tetap bungkam. Dokter Arya membuka tas medis, mengeluarkan senter kecil, lalu berdiri di depan Alia. Alia, aku mau melakukan pemeriksaan cepat. Indri menahan napas. Dok, bukankah sebaiknya... Tenang, potong dokter Arya. Ini hanya tes cahaya sederhana. Ia menyalakan senter itu dan mengarahkan sinarnya ke perban mata Alia. Alia mengernyit. Dok, aku melihat sesuatu seperti cahaya putih kecil. Indri menutup mulutnya. Air mata hampir jatuh. Dokter Arya membeku. Senter di tangannya berhenti bergerak. Tidak mungkin, gumamnya tanpa sadar. Ini tidak mungkin. Indri maju selangkah. Maksud dokter apa? Dokter Arya tidak langsung menjawab. Ia memeriksa lagi, lebih mendekat. Tubuhnya menegang.
Kalau Alia bisa merasakan cahaya, walaupun samar, berarti saraf optiknya merespons. Dan itu sangat tidak logis, kerusakannya permanen. Indri tersenyum tipis. Kalimat yang keluar dari mulutnya lebih seperti bisikan balas dendam kecil. Berarti mungkin penilaian dokter salah. Ucapan itu menusuk seperti jarum dan mengguncang kepercayaan Dokter Arya. Ia menggeleng keras. Tidak, Indri. Ini tidak mungkin terjadi hanya karena pijatan atau minyak herbal. Kata herbal itu membuat Indri tersentak halus. Dokter mencurigai. Darto di balik dinding menggenggam tas lusuhnya erat-erat, tubuhnya makin tegang. Dokter Arya memusatkan perhatian pada Alia. Kapan terakhir kali kamu merasa perubahan seperti ini? Barusan, ketika orang itu memijatku, jawab Alia. Apa yang dia lakukan tepatnya? Suara dokter berubah tajam, penuh penyelidikan. Indri menelan ludah. Dok, mungkin ini cuma respon sementara. Jangan beralasan. Dokter Arya memotong, tegas. Kalian harus jujur, siapa yang memijat Alia? Hening panjang melingkupi ruangan. Begitu panjang hingga suara detak jam dinding terdengar terlalu keras. Indri menatap Alia. Alia menatap Indri. Dan di balik dinding, Darto memejam kuat, merasakan seluruh hidupnya menunggu jawabannya. Indri, panggil Dokter Arya. Suaranya lebih pelan tetapi penuh tekanan. Ada seseorang yang melakukan tindakan pada pasienku. Aku harus tahu. Indri memejam mata, lalu perlahan membukanya. Tatapannya tajam, seperti seseorang yang sedang mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dokter, katanya dengan suara hampir bergetar. Kalau aku bilang, ada seseorang yang mungkin bisa memicu respon saraf Alia, apa dokter akan percaya? Dokter Arya mengerutkan dahi. Seseorang, terapi ahli saraf, tabib? Tidak, jawab Indri pelan. Seseorang yang jauh lebih sederhana dari itu. Sebelum dokter sempat bicara, seorang art datang dari dalam. Bu Indri, pria lusuh tadi. Tasnya tertinggal di depan pagar. Sepertinya dia masih di sekitar sini. Mata Dokter Arya membesar. Pria lusuh? Indri merasakan jantungnya seakan jatuh ke perut. Alia menghela napas gemetar. Indri, sudah saatnya kita jujur. Darto di balik dinding hampir pingsan. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seolah tertanam di lantai. Dan pada detik itu, Indri mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tergetar. Dok, orang itu masih di sini. Dokter Arya langsung menoleh cepat. Di mana dia? Indri memandang ke arah tempat Darto bersembunyi. Udara terasa berhenti. Lalu, dengan sangat pelan, ia berbisik. Mas, keluar! Udara terasa berubah berat saat kata-kata itu keluar dari mulut Indri. Mas, keluar! Darto berdiri di balik dinding marmer besar itu. Tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga hampir menyakitkan. Ia tahu, begitu ia melangkah keluar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun ia juga tahu, ia tidak punya pilihan. Perlahan, dengan langkah gemetar yang terasa sangat panjang, Darto melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Setiap langkah terdengar seperti dentuman yang memecah keheningan. Ketika ia muncul di depan teras, Dokter Arya memandangnya dari atas kepala sampai ujung kakinya. Matanya segera menyipit penuh kecurigaan. Ia tidak melihat seorang terapis ahli, tidak melihat seseorang yang layak diberi kepercayaan. Ia hanya melihat seorang pria lusuh, pemijat keliling dengan pakaian basah, sandal jepit rusak, dan tas usang. Ini orangnya, tanya Dokter Arya. Suaranya datar namun penuh tekanan. Indri mengangguk pelan. Alia menggenggam sisi kursi rodanya dengan kuat, hatinya berdegup lebih cepat daripada biasanya. Darto menunduk sopan. Permisi dok, saya tidak berniat membuat masalah, saya hanya... Namun Dokter Arya memotong cepat, suaranya dingin dan tajam seperti pisau bedah. Kamu memijat mata pasienku tanpa izin, siapa kamu sebenarnya? Darto menarik napas pelan sebelum menjawab. Saya hanya pemijat keliling dok, saya cuma tahu sedikit tentang titik saraf. Saya dengar ada yang buta di rumah ini, jadi saya... Cukup! Nada Dokter Arya memotong keras, membuat Alia menegang. Apapun alasannya, tindakanmu sangat berbahaya. Mata Alia dalam keadaan rapuh.
Stimulasimu bisa merusak saraf yang tersisa. Apa kamu mengerti konsekuensinya? Indri menunduk. Alia menggigit bibir bawahnya, jelas ingin membela Darto, namun terhalang ketakutan. Darto memeluk tasnya, menahan napas. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun, Dok. Saya hanya ingin membantu. Dokter Arya mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Darto. Dengan apa? Dengan minyak murahan itu. Dengan pengetahuan tidak jelas, yang bahkan kamu sendiri tidak bisa jelaskan asal-usulnya. Indri menatap Darto. Alia ikut menatap. Dan untuk pertama kalinya, Darto merasa dirinya benar-benar telanjang di depan semua orang. Tanpa pertahanan, tanpa harga diri, hanya kebenaran yang ia takutkan selama ini. Dokter Arya berbalik ke arah Alia. Sekarang jawab jujur, saat orang ini menyentuhmu, apa yang kamu rasakan? Alia menelan ludah. Suara gemetar itu akhirnya keluar. Dok, aku melihat cahaya. Dokter Arya langsung menegang. Cahaya? Tanyanya, nadanya naik setengah oktav. Iya, kecil, tapi aku merasakannya. 2 kali. Dokter Arya memejam mata, memproses kata-kata itu. Ia tahu apa artinya itu. Ia tahu seharusnya hal itu mustahil. Namun, ia juga tahu Alia tidak pernah berbohong soal kondisinya sendiri. Setelah beberapa detik hening, ia membuka mata dan memandang Darto tajam. Apa yang kamu lakukan padanya? Darto menggeleng pelan. Saya hanya memijat titik saraf tertentu, Dok. Dokter Arya mendengus. Pijat? Titik saraf? Kamu tahu apapun tentang anatomi mata, tentang saraf optik, tentang kerusakan permanen. Kamu tahu apapun tentang trauma retina? Darto kembali menunduk. Saya tidak banyak tahu, Dok. Yang saya tahu hanya dari orang-orang tua di kampung dan dari ayah saya. Kata ayah membuat Indri mengerutkan dahi. Alia menegang. Dokter Arya langsung menyorotkan tatapan ragu. Ayahmu? Tanya Dokter Arya. Siapa ayahmu? Darto menarik napas panjang. Napas seseorang yang tahu bahwa rahasianya kini tidak bisa disembunyikan lagi. Ayah saya, seorang dukun kampung. Indri terhenyak. Alia menutup mulut. Dokter Arya membeku, lalu menatap dengan pandangan tajam dan berbahaya. Darto melanjutkan dengan suara nyaris patah. Orang-orang bilang, keluarga kami pembawa sial. Ayah saya banyak dibenci. Banyak yang bilang ilmunya menyimpang. Tapi beliau mengajarkan saya beberapa hal, termasuk pijat saraf, ramuan minyak, dan titik-titik tubuh. Ia menelan ludah, suaranya pecah. Setelah ayah meninggal, saya diburu warga. Mereka takut pada saya. Mereka anggap saya pewaris ilmu gelap. Alia meneteskan air mata. Indri mundur 1 langkah, terkejut bukan main. Saya lari ke kota, lanjut Darto. Saya tidak mau hidup seperti ayah. Saya berjanji tidak akan memakai ilmunya sembarangan. Darto menunduk lebih dalam. Tapi, ketika saya melihat Mbak Alia, saya teringat ibu saya sendiri yang buta, dan saya gagal menyelamatkannya. Ia menggenggam tasnya erat-erat. Saya hanya ingin 1 kesempatan memperbaiki sesuatu dalam hidup saya. Hening panjang memenuhi teras, hanya suara angin dan detak jantung mereka masing-masing yang terdengar. Indri menatap Darto, matanya berkaca-kaca, meski ia menyangkal perasaannya sendiri. Alia menyeka air mata. Mas, kenapa tidak dari awal kamu cerita? Darto menunduk rendah sekali, hampir menyentuh lantai. Karena kalau saya jujur, saya takut tidak akan diizinkan mendekati Mbak Alia. Indri menghela napas gemetar. Ia tidak tahu harus marah, takut, atau justru percaya pada pria sederhana itu. Alia menatap ke arah suara Darto, suaranya lembut tapi kuat. Besok, datang lagi ya mas, aku butuh kamu. Darto menatap Alia, mata yang kelelahan itu memantulkan harapan kecil. Mbak, terima kasih. Indri memotong cepat, suaranya tajam meski bergetar. Aku akan awasi kamu, 1 kesalahan saja. Mas angkat kaki dari rumah ini. Darto mengangguk pelan. Baik bu, saya mengerti. Ia mundur perlahan, meninggalkan teras itu dengan langkah berat. Alia memanggil lirih. Mas, kok hati-hati hujannya. Darto tersenyum samar.
Saya baik, Mbak. Pintu menutup pelan di belakangnya. Alia berbisik lirih pada Indri, suara yang hampir tak terdengar. Indri, aku tidak tahu apakah kita melakukan hal yang benar atau salah. Indri menggenggam tangan kakaknya. Kita akan cari tahu bersama, Kak. Kita harus. Namun tak seorang pun menyadari. Di balik pintu luar, Darto berdiri membungkuk, memegang dadanya seperti menahan sesuatu yang menyakitkan. Bukan hujan, bukan dingin, tetapi sesuatu yang ia sembunyikan sejak lama. Sesuatu yang mulai bangkit lagi setelah ia menyentuh saraf mata Alia. Dan ia tahu, perjalanan mereka baru saja memasuki jalan yang jauh lebih gelap. Malam itu, langit seperti ikut menanggung beban yang dirasakan rumah besar keluarga Alia. Hujan turun deras. Bukan sekadar hujan biasa, melainkan hujan yang jatuh seperti air mata langit, menghantam kaca jendela dengan ritme gelisah. Setiap tetesan terdengar seperti ketukan keras pada hati semua orang di dalam rumah itu. Alia duduk di kursi rodanya, menghadap jendela yang dipenuhi garis-garis air hujan. Meski matanya masih tertutup perban, ia bisa merasakan suasana gelap yang menekan. Tangannya menggenggam tirai dengan kuat, seolah ingin menahan sesuatu yang mengalir dari dalam dirinya. Indri, kenapa suasana rumah kita jadi begini? Bisiknya lirih. Suara lemah itu menggema di ruangan yang hening. Indri berdiri tak jauh dari sana. Dengan tangan bersilang di dada, ia mondar-mandir tanpa arah. Wajahnya pucat, matanya gelap menahan kecemasan. Setiap langkah kecilnya terdengar seperti suara orang yang sedang menahan keputusan besar. Karena Mas Darto itu aneh, Kak, kata Indri akhirnya. Suara tidak stabil. Semakin lama aku lihat dia, semakin aku nggak yakin dia cuma tukang pijat keliling. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Alia menghela napas panjang. Tapi apapun itu, dia membuat aku melihat cahaya. Suaranya pelan, tapi mantap. Indri, itu bukan hal kecil. Indri memalingkan wajah, tangannya meremas rambut sendiri sebagai pelampiasan ketegangan. Aku tahu, Kak, tapi aku takut. Nadanya pelan, retak. Aku takut kakak semakin berharap. Dan kalau harapan itu hancur, aku nggak tahu harus bagaimana. Alia perlahan mengulurkan tangan, mencari arah suara adiknya. Indri segera meraih tangan itu. Dik, bukan cuma kamu yang takut, Alia berbisik. Aku juga, hening sejenak. Hening yang tidak nyaman, seperti ada sesuatu besar yang belum terucap. Lalu, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Alia dan Indri saling menoleh. Meski Alia tidak bisa melihat, ia bisa merasakan perubahan udara. Suara dari balik pintu terdengar lirih namun jelas. Permisi, Mas Darto. Indri spontan memutar tubuh, matanya membelalak. Kak, aku nggak mau dia masuk dulu. Aku butuh jelasin sesuatu dulu. Alia mengerutkan dahi. Jelaskan apa? Indri menunduk, suaranya hampir berbisik. Tolong jangan bilang siapapun kalau kakak sempat melihat cahaya. Setidaknya, belum sekarang. Alia terkejut. Indri, kenapa? Indri menggigit bibir bawahnya keras, matanya berkaca-kaca. Karena kalau orang-orang tahu, mereka akan datang, Kak. Mereka akan memaksa kakak sembuh cepat. Mereka akan berharap terlalu banyak. Ia mengusap wajahnya, antara takut dan marah pada dirinya sendiri. Dan Kak, belum siap untuk semua tekanan itu. Aku juga belum siap kehilangan harapan ini. Alia perlahan mengangguk meski tidak sepenuhnya setuju. Baik, kalau itu membuatmu tenang. Indri menarik napas panjang, lalu melangkah cepat ke pintu. Ia membuka pintu, dan Darto berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya meneteskan air hujan, bajunya menempel pada tubuh, membuat ia tampak semakin lusuh dan rapuh. Sandal jepitnya sudah semakin rusak, hampir tidak berbentuk. Darto menunduk, mencoba tersenyum meski wajahnya jelas dipenuhi rasa bersalah. Maaf, saya kehujanan, saya cuma ingin cek keadaan Mbak Alia. Indri bersedekap, ekspresinya dingin. Mas Darto, jangan lakukan apa-apa malam ini. Darto terkejut, matanya membesar sedikit. Kenapa, Bu? Ada apa? Apakah Mbak? Enggak, potong Indri cepat.
Dia baik-baik saja, kami cuman butuh waktu. Alia yang mendengarkan dari jauh akhirnya bersuara, Mas Darto, masuklah, jangan di luar. Darto melangkah masuk perlahan, tatapannya langsung terarah ke Alia, penuh kecemasan yang tulus. Mbak, ada keluhan, ada rasa sakit. Tadi saya merasa harus kembali. Saya jadi khawatir. Alia tersenyum kecil meski hatinya rumit. Tidak mas, aku baik, ya hanya lelah. Darto menunduk. Saya mengerti mbak, namun sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, Indri memotong tajam. Mas, aku mau tanya jujur. Darto menegakkan tubuh, bersiap menerima serangan. Mas sebenarnya siapa? Dari mana mas belajar teknik seperti itu? Pertanyaan itu menghantam keras. Darto terdiam, dadanya naik turun, wajahnya tampak kehilangan warna. Saya sudah jawab, Bu, katanya dengan suara lemah. Saya cuma belajar dari pengalaman, dari orang-orang tua di kampung. Mas bohong, kata itu meluncur dari mulut Indri seperti cambuk. Darto mematung. Enggak mungkin cuma orang kampung yang bisa bikin kakakku lihat cahaya setelah berbulan-bulan buta total. Enggak mungkin. Alia menoleh cepat. Indri, itu keterlaluan. Aku hanya melindungi kamu, Kak. Indri membalas dengan suara bergetar. Darto menutup mata, menahan rasa sakit yang lebih dalam dari sekadar hinaan. Maafkan saya. Kalau saya membuat ibu takut. Saya cuma ingin membantu. Alia mencoba memperhalus suasana. Mas Darto, duduklah. Namun Darto tidak bergerak. Tangannya menggenggam tas lusuhnya begitu erat, hingga buku jarinya memutih. Matanya memerah, bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang lebih menyakitkan di dalam hatinya. Bu, Mbak, suaranya retak. Saya harus jujur, Indri menegang. Alia menahan napas, Darto menelan ludah. Saya dulu bukan siapa-siapa. Saya hanya anak dari keluarga yang banyak disalahpahami. Ia mengangkat wajah sedikit, dengan mata yang basah. Ayah saya, seorang dukun kampung. Orang-orang benci keluarga kami. Mereka bilang kami pembawa sial. Indri menutup mulut. Alia tersentak pelan. Darto mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Sebelum meninggal, ayah mengajarkan banyak hal tentang saraf, ramuan minyak, titik tubuh. Tapi setelah ayah mati, warga memburu saya. Mereka bilang saya pewaris ilmu gelap. Ia terkekeh pahit, suara yang lebih mirip sesak. Saya lari ke kota, Bu. Jadi pemijat keliling. Saya janji tidak akan pakai ilmu yang bikin orang membenci keluarga saya. Alia mulai menangis pelan. Darto melanjutkan, suaranya pecah. Tapi waktu saya lihat Mbak Alia, saya ingat almarhum ibu saya. Beliau juga buta, dan saya gagal menyelamatkannya. Ia menunduk lebih dalam lagi. Maafkan saya kalau saya terlihat mencurigakan. Saya hanya ingin satu kesempatan untuk memperbaiki sesuatu dalam hidup saya. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Indri menggigit bibir, wajahnya berubah. Bukan lagi marah, tapi bingung. Dan entah kenapa, iba. Alia menatap ke arah suara Darto, suaranya lembut. Mas, besok datang lagi. Aku butuh mas. Apapun masa lalumu, aku butuh sekarang. Darto mengangkat wajah, terkejut sekaligus terharu. Mbak, terima kasih. Indri mengangkat tangan, suaranya pelan tapi tegas. Aku akan awasi kamu. Satu kesalahan saja, aku yang akan usir mas. Darto mengangguk tanpa membantah. Baik, Bu. Ia menatap Alia sebentar. Pandangan penuh harapan sekaligus ketakutan, lalu mundur perlahan. Ketika pintu menutup di belakangnya, Alia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Indri, aku nggak tahu apakah kita melakukan hal yang benar atau salah. Indri menggenggam tangan kakaknya erat. Kita cari tahu bersama, Kak. Kita pasti bisa. Namun di sisi luar pintu, Darto berdiri membungkuk, menahan dadanya. Bukan karena hujan, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu di dalam tubuhnya, sesuatu yang ia takuti selama bertahun-tahun, baru mulai bangkit kembali. Setiap perjalanan hidup, entah itu panjang atau singkat, selalu membawa kita pada dua hal, ujian dan harapan. Dan malam itu, ketika hujan turun deras, seolah menampar jendela rumah Indri dan Alia tanpa jeda,
kisah mereka memasuki babak yang jauh lebih dalam. Di luar rumah besar itu, Darto berjalan perlahan menembus hujan yang menusuk tulang. Langkahnya berat, bukan karena cuaca dingin, melainkan karena perasaan yang menumpuk di dadanya. Perasaan bersalah, takut, dan harapan kecil yang ia sendiri tidak yakin pantas ia miliki. Ia tahu sentuhan kecilnya telah memicu sesuatu pada mata Alia, sesuatu yang selama ini dianggap mustahil oleh semua orang. Namun ia juga tahu satu hal lain yang jauh lebih gelap. Setiap ia memaksa titik saraf seseorang, tubuhnya sendiri membayar harga yang tidak kecil. Setiap kali ia menyalurkan energinya untuk membangunkan saraf yang mati, bagian dalam dirinya seperti ikut terkuras. Ia tahu batas itu. Ia tahu risikonya. Dan ia tahu, jika ia melakukannya terlalu sering, sesuatu yang ia kubur jauh di masa lalu, sesuatu yang ia warisi dari ayahnya, akan bangkit lagi. Ia menyentuh dadanya. Rasa panas berdenyut dari dalam, seperti bara yang perlahan menyala. Saya harus hati-hati, gumamnya lemah pada dirinya sendiri. Hujan semakin deras, memukul tubuhnya dari segala arah. Namun, di balik rasa dingin itu, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada hujan atau kegelapan. Di dalam rumah, suasana berbeda, tetapi tidak kalah tegang. Indri dan Alia sudah berada di ruang tengah. Lampu ruangan yang hangat tidak mampu mengusir perasaan gelisah yang bergelayut di udara. Alia meraba tangan adiknya, mencoba mencari ketenangan. Indri, apa menurutmu Mas Darto bisa membantu lebih jauh? Pertanyaan Alia keluar dengan suara lembut, namun penuh ketakutan akan jawaban yang mungkin menyakitkan. Indri menghela napas panjang, bahunya turun perlahan. Aku tidak tahu, Kak. Ia memejamkan mata sejenak. Dia memang membuat kakak melihat cahaya, tapi hal-hal yang dia ceritakan tadi membuat aku takut. Alia tersenyum pahit. Aku juga takut, Dik. Indri duduk di lantai tepat di samping kursi roda Alia, menyandarkan kepalanya di paha kakaknya. Sebuah gestur yang jarang ia lakukan, sebuah tanda bahwa ia benar-benar kewalahan. Aku hanya ingin kamu sembuh, Kak, katanya pelan. Aku rela lakukan apa saja, asalkan kamu bisa lihat lagi. Alia mengusap kepala adiknya. Indri, kamu sudah melakukan terlalu banyak untukku. Aku tidak mau kamu menyiksa dirimu dengan harapan yang belum tentu pasti. Indri menegakkan tubuh, menatap wajah kakaknya, meski tahu kakaknya tidak bisa melihat tatapan itu. Bukan menyiksa diri, Kak. Aku cuman gak mau menyerah. Hening sejenak. Hening yang menyimpan ribuan rasa takut, harapan, dan penyesalan. Alia menggenggam tangan Indri erat. Kalaupun aku tidak pernah sembuh, aku tetap bahagia punya kamu. Kata-kata itu membuat Indri menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Jangan bilang begitu, Kak. Tolong. Suara Indri pecah. Alia menarik adiknya ke dalam pelukan. Dik, apapun yang terjadi nanti, kita hadapi bersama. Hening lembut memenuhi ruangan. Hanya suara hujan dari luar yang terdengar, memberikan ritme pada keheningan itu. Namun jauh di luar sana, di bawah hujan deras, Darto berhenti melangkah. Tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya bergetar, menekan dada dengan kuat. Dalam kegelapan, ia berbisik, jangan bangkit lagi, tolong. Tapi tubuhnya tidak mendengarkan. Ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang diwariskan ayahnya, sesuatu yang ia takuti seumur hidup, yang mulai bergerak. Malam itu, hujan tidak hanya membawa dingin, ia membawa pertanda bahwa perjalanan 3 orang itu baru memasuki permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan jauh lebih besar daripada sekadar pijatan saraf dan cahaya kecil di mata. Sebuah perjalanan yang akan menguji hati, keyakinan, dan masa lalu mereka. Dan cahaya yang Alia lihat mungkin hanyalah awal dari badai besar yang belum tersingkap. Pagi berikutnya datang dengan langit kelabu. Hujan malam tadi meninggalkan jejak air yang menggenang di pekarangan rumah, dan udara terasa lembab seolah masih membawa sisa-sisa gelisah dari malam sebelumnya. Burung-burung bahkan tampak enggan berkicau, seakan mereka pun merasakan kecanggungan yang menggantung di seluruh rumah besar itu. Alia duduk di ruang keluarga, tubuhnya miring sedikit ke depan, seolah ia sedang mendengarkan sesuatu yang jauh. Meskipun matanya masih bandaged,
Wajahnya memancarkan sesuatu yang berbeda, campuran harapan dan ketakutan yang sama-sama kuat. "Indri, Mas Darto nggak datang ya pagi ini?" tanyanya perlahan. Indri yang sedang berdiri di dekat jendela menatap keluar sambil memegang mug kopi yang sudah dingin. Ia menggeleng, suaranya serak. "Belum. Mungkin dia masih malu setelah kejadian semalam." Alia tersenyum tipis. "Atau mungkin dia cuma butuh waktu untuk menenangkan diri." Indri tidak menjawab. Ia hanya memandangi halaman yang basah, memikirkan banyak hal yang bahkan ia sendiri tidak bisa urutkan. Antara rasa takut, penasaran, dan sedikit rasa bersalah karena ucapan kasarnya semalam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu samping rumah. Tok, tok, keduanya saling menoleh. Indri cepat-cepat menuju pintu, membuka hanya sedikit. Dan di sana, berdiri seseorang yang bahkan lebih basah dari saat ia datang malam kemarin. Darto. Rambutnya masih lembab, entah karena sisa hujan atau karena ia baru saja mencuci wajah untuk menyegarkan diri. Bajunya sederhana tapi bersih, meski masih tampak lusuh. Namun tatapan matanya berbeda. Ada ketegasan baru, namun juga ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. "Permisi, Bu." Suaranya lirih. Saya datang lagi. Apakah Mbak Alia baik-baik saja?" Indri membuka pintu lebih lebar. "Mas, kenapa kamu datang pagi-pagi sekali?" Nada suaranya tidak setajam biasanya. Ada sedikit kelembutan, meski ia berusaha menyembunyikannya. Darto menunduk. "Saya tidak bisa tidur, Bu. Saya takut keadaan Mbak Alia memburuk. Jadi saya pikir saya harus memastikan." Indri terdiam sejenak, seperti tidak siap mendengar ketulusan sesederhana itu. "Ayo masuk," katanya akhirnya. Darto melangkah masuk, menunduk sopan ketika melihat Alia. "Mbak, apakah ada rasa sakit? Apakah cahaya itu muncul lagi?" Alia menggeleng pelan, namun wajahnya tidak menunjukkan kekecewaan. "Tidak, Mas, belum. Tapi aku merasakannya semalam, dan aku yakin itu bukan halusinasi." Darto menghela napas lega, namun wajahnya masih tegang. "Saya senang mendengarnya, Mbak, tapi kita belum boleh memaksakan apa-apa." Indri menutup pintu, lalu melangkah ke arah mereka. "Mas, sebelum kamu lakukan apa-apa, aku mau tanya satu hal." Darto menegakkan tubuh, bersiap. "Silakan, Bu." Indri menatapnya tajam, tapi jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. "Ilmu yang Mas pakai itu, apakah berbahaya untuk kakakku atau untuk Mas sendiri?" Pertanyaan itu membuat ruangan langsung hening. Alia menahan napas. Darto menggenggam tas lusuhnya, tampak berusaha memilih kata-kata yang paling tepat. "Bu, setiap ilmu punya risiko, tapi apa yang saya lakukan kemarin tidak berbahaya kalau dilakukan pelan dan hati-hati." "Lalu untuk Mas sendiri?" tanya Indri, nadanya lebih serius. Darto terdiam. Ia menunduk lama, hingga Alia ikut gelisah. "Mas?" Suara Alia memanggil lembut. Lalu akhirnya Darto menjawab, "Setiap kali saya melakukan stimulasi itu, tubuh saya ikut terkuras. Energi saya habis. Kadang saya merasa sangat lelah. Kadang dada saya panas." Indri menegang. "Panas? Maksud Mas apa?" Darto menarik napas dalam. Suaranya bergetar sebagai seseorang yang sudah lama menyimpan ketakutan itu. "Itu reaksi tubuh saya, Bu. Reaksi dari ilmu yang diajarkan ayah saya. Ilmu itu punya konsekuensi." Alia menutup mulutnya, kaget. "Mas Darto, tapi kenapa Mas tetap bantu aku kalau itu bisa menyakiti Mas sendiri?" Darto mengangkat wajah, menatap ke arah suara Alia dengan mata yang berkaca-kaca. "Karena Mbak Alia mengingatkan saya pada ibu saya sendiri. Dan saya tidak bisa menyelamatkan beliau." Alia tidak bisa menahan air mata. Indri yang mendengarnya pun merasakan hatinya terasa berat, seakan ada beban yang selama ini ia tekan keluar pelan-pelan. Hening melanda ruangan selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba tubuh Darto goyah sedikit. Tangannya memegang sisi meja terdekat, napasnya melemah. "Mas?" Alia berseru.
Indri berlari ke arahnya. "Kamu kenapa?" Darto mengangkat tangan, mencoba menenangkan. "Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Biasanya begini kalau saya terlalu banyak pakai tenaga." Indri memegang lengannya. "Kamu harus duduk sekarang." Alia ikut cemas. "Mas, jangan paksa diri." Darto duduk perlahan, menunduk sambil mengatur napas. Namun, sesuatu terjadi yang hanya ia rasakan sendiri. Sebuah panas ringan, samar, berdenyut dari dalam dadanya, seolah ada sesuatu dalam tubuhnya yang perlahan terbangun. "Aku harus hati-hati," gumamnya dalam hati. Indri menatap Darto, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian atau kecurigaan di wajahnya, hanya kekhawatiran tulus. "Mas," katanya pelan, "aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kalau kamu mau bantu kakakku, kamu juga harus menjaga diri sendiri." Alia menambahkan, "Kita bisa jalan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru." Darto menatap mereka berdua, jelas tidak siap dengan perhatian seperti ini. Ia hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu, Mbak." Suasana menjadi lebih hangat, namun jauh di dalam dada Darto, rasa panas itu masih ada, sebagai pertanda bahwa sesuatu baru saja bangkit kembali. Menjelang sore, suasana rumah besar itu perlahan berubah. Langit mulai cerah, tapi suasana hati 3 orang di dalamnya masih diselimuti bayangan rasa takut dan tanda tanya besar. Indri duduk di ruang keluarga, kedua tangannya menyentuh pelipis, seakan ingin meredam kekacauan pikirannya. Alia berada di kursi rodanya, tubuhnya condong sedikit ke depan, menunjukkan kegelisahan yang ia berusaha sembunyikan. Darto, setelah duduk sebentar untuk memulihkan diri, kini berdiri pelan di sudut ruangan. Napasnya sudah lebih teratur, tapi wajahnya masih pucat. Ada sesuatu yang berbeda pada sorot matanya, seperti seseorang yang sedang memikul rahasia yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Alia memecah keheningan itu lebih dulu. "Mas, tadi sewaktu Mas hampir jatuh, apa itu karena aku? Karena aku meminta Mas bantu lagi?" Darto menggeleng cepat, walau gerakannya tampak lemah. "Tidak, Mbak. Bukan salah Mbak Alia. Ini memang reaksi tubuh saya." Indri melipat tangan, mencoba mempertahankan sikap tegas, meski hatinya ikut cemas. "Mas Darto, aku mau jujur. Aku mulai percaya kamu bisa bantu kakakku. Tapi aku juga takut kalau efeknya buat Mas sendiri terlalu besar." Darto tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip upaya menenangkan orang lain daripada dirinya sendiri. "Tenang saja, Bu. Saya sudah terbiasa dengan kondisi ini." "Terbiasa," Indri membalas cepat. "Mas hampir jatuh barusan." Alia mengangkat tangan, menenangkan adiknya. "Indri, pelan-pelan." Indri menutup mata sebentar, menarik napas panjang. "Mas, kalau kamu mau bantu kakakku, aku minta satu hal." Darto menunduk. "Silakan, Bu. Jangan korbankan diri sendiri." Darto terdiam. Ada hening panjang. Tatapannya turun ke lantai, seolah kata-kata itu menusuk sampai ke bagian yang paling ia sembunyikan. Akhirnya, ia menjawab lirih. "Ayah selalu bilang, setiap bantuan punya harga." Alia menggigit bibir. "Mas, itu bukan jawaban." Darto mengangkat wajah, menatap ke arah suara Alia, meski ia tahu Alia tidak bisa membalas tatapannya. "Yang penting, Mbak tidak merasa sakit. Itu saja sudah cukup." Alia hampir menangis mendengar itu. Indri yang sejak tadi menahan diri, akhirnya duduk di samping Darto. "Mas, kami berdua berterima kasih sama Mas. Tapi aku tidak mau ada masalah baru hanya karena Mas memaksa tubuh sendiri." Darto mendengarkan dengan tenang. Namun dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang lebih rumit dari itu. Ada sesuatu yang ia takutkan untuk katakan. Sebelum siapapun sempat bicara lagi, sebuah suara dari arah pintu masuk terdengar. "Bu Indri, ada kiriman untuk Anda." Seorang ART masuk membawa sebuah paket kecil berwarna coklat, dibungkus rapi. Indri mengernyit. "Paket? Aku nggak pesan apa-apa." Alia meraba udara. "Apa itu, Dik?" Indri menerima paket itu. Ada secarik kertas kecil menempel. Tulisan tangan, bukan cetak. Untuk keluarga yang membutuhkan cahaya,
dari seseorang yang tahu lebih banyak dari yang kalian kira. Indri merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang kirim ini? Arti menggeleng. Nggak ada nama, Bu. Cuma dititipkan. Alia meraba lengan adiknya. Dik, buka? Indri ragu sejenak. Kemudian perlahan ia membuka bungkusnya. Isinya, sebuah botol kecil berisi cairan jernih kehijauan. Lebih bening daripada minyak herbal Darto. Aromanya tajam, menusuk, namun terasa familiar, seperti sesuatu yang pernah lewat di ingatan lama. Alia mengernyit, mencium aromanya samar dari jarak jauh. Apa itu? Indri membaca tulisan kecil lain yang terselip di dalam kotak. Campurkan 2 tetes pada minyak pijat. Kalau digunakan benar, ia membantu membuka jalur saraf. Kalau salah, ia membangunkan hal lain. Indri menelan ludah. Alia memegang tangan adiknya, merasakan tubuh Indri menegang. Indri, siapa yang mengirim ini? Alia bertanya lagi, suaranya cemas. Indri menggeleng. Aku nggak tahu, Kak. Darto berdiri tiba-tiba. Gerakannya cepat, lebih cepat daripada sebelumnya. Ia meraih botol itu, mendekatkan ke hidungnya. Dan saat aromanya menyentuh inderanya, wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya bergetar hebat. Bu, Mbak, botol ini. Suaranya pecah. Ini, ramuan yang ayah saya larang, saya sentuh seumur hidup. Alia dan Indri menegang bersamaan. Kenapa? Apa gunanya? Alia bertanya takut-takut. Darto memejamkan mata. Ramuan ini bisa membuka saraf mata dengan cepat. Ia menelan ludah. Tapi efek sampingnya? Darto membuka mata perlahan. Ayah bilang, ramuan ini bisa membangunkan ilmu dalam tubuh pemakainya. Ilmu yang seharusnya tidur. Indri membekap mulut. Alia meremas lengannya, gemetar. Mas, siapa yang kirim ini? Indri bertanya, hampir berbisik. Darto menatap botol itu lama, matanya penuh rasa takut. Seseorang yang tahu tentang keluarga saya. Ia mengangkat wajah. Seseorang yang seharusnya sudah mati. Alia menahan napas. Indri membeku, dan Darto berkata pelan, namun sangat jelas. Bu, Mbak, kita tidak sendirian lagi. Keheningan yang mengikuti ucapan Darto terasa begitu panjang, begitu menekan, hingga udara di ruang itu serasa membeku. Indri memandang pria lusuh itu dengan mata melebar ketakutan. Alia merasakan jantungnya berdegup begitu keras hingga tubuhnya ikut bergetar. Mas, suara Alia hampir tak terdengar. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya mati mengirim ramuan ini? Darto menunduk. Kedua tangannya gemetar ketika memegang botol kecil tersebut. Saya tidak tahu, Mbak. Tapi ayah saya selalu bilang, ilmu yang tidak digunakan dengan benar selalu menarik seseorang kembali. Indri merapatkan tubuhnya ke kakaknya. Tatapannya tidak lepas dari botol ramuan itu. Mas, apa artinya semua ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Darto menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya lagi, ada sesuatu yang berubah di dalam sorot matanya. Seperti seseorang yang menerima kenyataan pahit yang telah ia hindari selama bertahun-tahun. Ayah saya mungkin meninggalkan sesuatu yang tidak pernah saya pahami sepenuhnya. Dan seseorang, entah siapa, ingin saya menggunakannya. Alia menunduk, membiarkan air mata jatuh tanpa ia coba tahan. Mas, aku tidak ingin Mas terluka. Demi aku. Darto menggeleng pelan. Tidak, Mbak. Saya sudah niat membantu. Saya tidak akan mundur. Tapi ramuan ini, ia mengangkat botol itu. Ramuan ini bukan untuk digunakan sembarangan. Indri mencengkeram lengan kakaknya. Jadi, kita harus apa? Darto menatap Alia. Saya bisa mencoba membuka sarafnya lagi, tapi tanpa ramuan ini, perlahan, aman. Alia mengangguk, hatinya berdebar. Aku percaya, Mas. Indri menghela napas berat, lalu menatap Darto dengan ketegasan yang penuh rasa takut. Kalau begitu, lakukan. Tapi ingat, keselamatan Mas juga penting. Darto mendekat. Ia duduk di depan Alia, membuka tas lusuhnya perlahan. Ia mengambil minyak herbal yang sama seperti kemarin. Minyak sederhana yang dipelajari dari ayahnya, tapi minyak yang tidak berbahaya. Ia menggosokkan minyak itu
ke telapak tangannya, menghangatkannya perlahan. Alia menghirup napas panjang, bersiap menghadapi apapun. Tarik napas dalam. Pelan saja, Mbak. Suaranya lembut, damai, seperti suara seseorang yang membawa kedamaian dalam gelap. Alia menurut. Indri berdiri di dekat mereka berdua. Jantungnya berdegup tak menentu. Setelah kedua telapak tangannya cukup hangat, Darto mulai bekerja. Kali ini lebih perlahan, lebih halus, seolah setiap gerakan jarinya adalah doa. Sentuhan pertamanya jatuh di pelipis Alia dengan tekanan lembut yang mengalir seperti arus halus. Alia menggigit bibir, merasakan sensasi hangat perlahan menjalar. Indri menunduk sedikit, menahan napas. Darto memindahkan jari-jarinya ke titik saraf yang lebih dalam di sekitar mata. Ia memutar perlahan, konsisten, sabar. Keringat mulai mengalir di pelipisnya meski udara sejuk. Suasana berubah begitu hening sehingga suara detak jam terdengar bergaung. Lalu, Alia tersentak kecil. Indri langsung mendekat. "Kak, kau kenapa?" Alia menggenggam lengan adiknya. Aku melihat cahaya lagi." Darto mengangguk pelan, matanya memancarkan harapan. "Fokus, Mbak, jangan kaget, biarkan sarafnya bangun perlahan." Alia menghirup napas, menahan isak. Ada kilatan lebih jelas, Mas Indri. Aku melihat sesuatu." Indri menutup mulut, air matanya jatuh begitu saja. Kak, kamu benar-benar." Alia mulai menangis. Cahaya itu lebih besar, putih, terang. Namun sebelum mereka sempat merayakan, Darto tiba-tiba membungkuk, memegang dadanya. Tubuhnya goyah. "Mas!" Alia berseru panik. Indri memegang bahunya. "Kamu kenapa lagi?" Darto berusaha bicara, tapi napasnya tercekat. "Aku tidak apa." Tapi tubuhnya berkata lain. Ada panas yang melonjak dari dalam dadanya. Gelombang energi yang bukan lagi kelelahan biasa. Alia meraih tangannya. Mas, jangan paksa diri." Darto tersenyum getir, meski tubuhnya gemetar, keras. "Saya tidak apa-apa, Mbak." Namun ia jatuh berlutut. Indri panik. "Kita harus panggil dokter." "Tidak," Darto menahan. "Jangan, kalau dokter tahu." Tapi kata-katanya terhenti. Karena pada saat itu, Alia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah wajahnya sendiri. "Indri, masuk ke aku melihat sesuatu." Indri menoleh cepat. "Kak, apa yang kau lihat?" Alia melepas perbannya perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kelopak mata itu terbuka sedikit, sangat sedikit, namun cukup untuk membuat Indri menutup mulut tak percaya. Aku melihat bayangan." Alia menangis. "Indri, aku melihat siluetmu." Indri langsung memeluk kakaknya sambil menangis keras. "Ya Tuhan, Kak, ini benar, ini benar." Darto tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia keluarkan. Namun, tubuhnya terus melemah. Alia mendengar napasnya tersengal. Mas! Darto memaksakan senyum. "Saya senang, Mbak. Akhirnya, sarafnya bangun." Alia meraih tangan Darto. Indri berlutut di samping mereka. "Mas, jangan bicara. Kita panggil dokter." Darto menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Tidak, Bu. Tolong, jangan panggil dia dulu." Indri dan Alia saling menatap. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Alia memegang lengan Darto dengan kedua tangan gemetarnya. "Mas, tolong, jangan tinggalkan kami." Darto tersenyum sedikit. "Tidak, Mbak. Saya tidak akan pergi. Saya akan datang lagi. Saya janji." Indri mengguncang bahunya. "Mas, jangan pingsan. Mah." Tapi Darto hanya menutup mata perlahan. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan napas berat. Alia berteriak. "Mas Darto!" Indri menangis. "Cepat, panggil orang. Bawa Mas ke kamar. Cepat." Rumah itu berubah menjadi kepanikan. Namun, di tengah kekacauan itu, Alia dengan mata yang kini terbuka sedikit, menatap ke arah bayangan samar di lorong rumah. Bayangan tinggi, berdiri diam, seperti sedang memperhatikan mereka. Alia menggigil. "Indri," bisiknya. "Ada seseorang di sana."
Indri menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun Alia yakin ia tidak salah. Ia melihat sesuatu, karena pada saat yang sama, di lantai, botol ramuan misterius itu pecah sedikit. Cairannya menyentuh lantai dan mengeluarkan aroma tajam. Dan di balik aroma itu, seolah ada bisikan yang terdengar lembut. Bisikan yang tidak berasal dari manusia manapun. Kalian sudah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Lalu, semuanya menjadi gelap.